Ibu bapa, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yang kedua kali, selamat pagi untuk kita semua. Coba lihat ke samping kiri kanan, kemudian berikan senyum kepada sesamamu yang ada di samping. Hai. Di belakang saya tidak ada jadi. Oh, ada. Hai. Tadi dalam pengantar dikatakan bahwa tema permenungan kita pada hari Minggu Paskah yang ke-6 adalah kasihilah Yesus Kristus. Berkaitan dengan mengasihi, berkaitan dengan kasih. Kalau kita baca, kalau kita ketahui di sana, di dalam kitab suci, kita akan menemukan ada 3 hal berkaitan dengan mengasihi. 3 hal itu adalah yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Allah Bapamu di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita akan temukan di sana juga di dalam kitab suci, kasihilah Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita akan jumpai juga, yakni kasihilah sesamamu manusia. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita lihat bersama di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar bersama-sama. Di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa berkaitan dengan mengasihi, Yesus dia sendiri mengatakan, dia sendiri mengundang kepada kita dengan sebuah pernyataan bahwa jika kamu mengasihi aku. Ini adalah pernyataan undangan di mana Yesus dia mengundang, mengajak kita bahwa jika engkau, Anda, kamu, kita semua mengasihi Yesus Kristus, ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada kita. Sesuatu itu apa? Berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa jika kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus Kristus, aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong bagimu, seorang penghibur bagimu. Penolong atau penghibur, siapa yang Yesus akan meminta kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga? Yakni Roh kebenaran. Yesus akan meminta kepada Bapanya Roh Kudus, agar dengan Roh Kudus itu membimbing, menuntun, mengarahkan kita kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dengan berkat itu, kita bisa mengasihi Yesus Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berkaitan dengan Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan diminta oleh Yesus kepada Bapanya. Kita lihat di dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar bersama-sama. Anak kita
telah membacakannya dengan baik. Di sana dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang. Orang-orang yang dimaksud seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang sakit. Sakit pikiran, sakit hati, dan juga sakit yang lain dari seluruh tubuh mereka. Dengan demikian, berkat jamahan, berkat pencurahan Roh Kudus dari Yohanes dan juga Petrus kepada orang-orang itu, dengan berkat Roh Kudus itu, semua orang yang ada, mereka yang mendapatkan berkat jamahan itu, mereka sembuh. Mereka bersukacita, mereka bergembira, mereka percaya kepada Yesus Kristus, sehingga seluruh diri mereka dipenuhi oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga mereka diberkati oleh Tuhan Allah, baik Yohanes maupun Petrus, dan juga mereka semua yang mendapatkan penumpangan tangan dari kedua orang ini. Sehingga mereka semua mendapatkan penghiburan, sukacita, damai, bahagia, dan kesembuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang kita lihat yang kedua, yakni di dalam bacaan kedua, berkaitan dengan Roh Kudus. Di dalam bacaan kedua di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus, Yesus manusianya, dia dibunuh, dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib. Tetapi menurut rohnya, Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapanya membangkitkan Yesus Kristus, membangkitkan rohnya, sehingga roh yang sama yang diberitakan, yang dibawa oleh Yohanes, Petrus, dan juga dalam bacaan Injil, roh yang sama pun berperan untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, dan untuk membawa setiap orang kepada keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan demikian Roh Kudus adalah paspor. Paspor ajaib, kata sandi ajaib dari Allah Bapa bagi kita semua. Contoh, kalau seandainya kita punya laptop, itu bagi yang tidak ada. Tetapi kalau yang sudah punya laptop, kemudian dia sudah pasang kata sandi atau paspornya, dia harus kasih masuk paspornya, kata sandinya itu sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai dengan itu, laptopnya tidak akan terbuka, HP-nya tidak akan terbuka. Tetapi kalau sesuai dengan paspor atau kata sandinya, pasti nanti akan terbuka. Atau kalau tidak, contoh yang lain, yang punya ATM, kita semua yang punya ATM, kalau kita mau ambil uang, pasti kita akan masukkan nomor PIN. Kalau PIN itu salah, maka kita hanya makan hati. Kita akan marah. Kenapa? Aduh, kayaknya saya lupa ke apa. Kayaknya saya begini ke apa. Aduh, mungkin salah ke. Aduh, saya harus kembali ke rumah, pergi cari dulu. Tetapi kalau PIN-nya itu benar, nanti kita akan terima uang. Dengan demikian, kita akan rasa senang, kita akan rasakan sukacita, kita akan rasakan bahagia. Kenapa? Karena PIN kita itu benar, paspor kita itu benar. Dengan demikian, apa yang kita harapkan itu pasti kita akan peroleh, pasti kita akan dapat.
Dengan demikian sukacita, rasa tenang itu ada pada diri kita. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini, Yesus dia mengajarkan kepada kita, Yesus dia mengundang kepada kita bahwa kita wajib, kita harus memiliki dan kita harus mengundang Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah paspor ajaib untuk apa? Untuk mengenal Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Untuk mengasihi Yesus Kristus. Dan untuk semakin akrab bersama dengan Roh Kudus. Yang kedua, berkaitan dengan paspor yang kita harus miliki, yakni Roh Kudus, Roh kebenaran. Kalau kita memiliki Roh kebenaran, Roh Kudus itu ada pada kita. Untuk itu, dengan dan berkat Roh Kudus yang ada pada kita, Roh kebenaran yang ada pada kita, kita akan hidup dan tinggal di dalam Dia. Yang ketiga, kalau kita sudah punya Roh kebenaran, Roh Kudus itu ada pada kita, kita akan tinggal di dalam Dia, makan, minum bersama dengan Dia. Dan yang berikut, kita juga akan hidup di dalam Dia, dan pada saatnya Dia akan membangkitkan, Dia akan menghidupkan kita di dalam kerajaan surga. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita sudah memiliki paspor ajaib, Roh kebenaran, Roh Kudus itu, kita juga akan ada pada Dia, bersumber pada Dia, berakar pada Dia, dan Dia, Tuhan Allah Yesus Kristus pun ada bersama dengan kita. Dia akan tinggal di dalam diri kita, Dia akan hidup, Dia akan berkarya di dalam seluruh diri kita. Tetapi kalau kita tidak memiliki, kita tidak mengundang Roh penolong, kita akan berada di luar dari itu, dan yang ada adalah persoalan penderitaan yang akan menyelimuti kita. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita belajar dari kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, kalau pohon itu dia punya rantingnya, kita tebang, ranting itu dia akan mati. Kenapa? Karena dia tidak bersumber pada pohon. Dia tidak berakar pada pohonnya. Dengan demikian, dia tidak mendapatkan makanan, dia tidak mendapatkan minuman. Fotosintesisnya dia tidak dapatkan. Dengan demikian, ranting tersebut dia akan mati. Hal yang demikian juga, kalau kita tidak bersandar pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kalau kita tidak mengasihi Yesus Kristus, kita tidak bersandar kepada Dia, yang ada adalah yang kita tidak inginkan. Sakit, penyakit, penderitaan, persoalan, dan lain-lain. Tetapi kalau hidup kita bergantung kepada Allah Bapa, kita mengasihi Yesus Kristus, Yesus sudah berjanji, aku akan meminta kepada Bapakku Roh penolong bagimu. Tetapi ketika kita bersandar kepada Yesus Kristus, ingat, Yesus dia sudah janji. Yesus, kau sudah janji toh, engkau sudah janji toh, beritahukan kepada Bapamu, undanglah Roh penolong kepadaku.
supaya dengan Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, Dia memimpin keluarga saya, Dia memimpin diri saya, Dia memimpin khotbah saya, dan Dia memimpin paroki saya, sehingga hidup saya diberkati oleh Tuhan Yesus. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bacaan pertama, orang-orang yang mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan berkat, mereka mendapatkan kesembuhan, mereka mendapatkan berkat, mereka hidup dalam damai dan bahagia. Mari kita juga mengundang Allah Bapa, mari kita juga mengasihi Yesus Kristus, sehingga Roh Penolong itu ada bersama dengan kita, sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan Allah dari surga bagi kita semua. Semoga demikian.